Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai telaah jurnal. Nama kelompok dan peran. Yang pertama, Muhammad Prasetyo Bayu Aji dengan NIM 16000005008, telaah jurnal bagian 5. Tarisa Yustiani Haryanto dengan NIM 190005108, mencari jurnal dan telaah jurnal bagian 1 sampai 3. Uun Uliasari dengan NIM 190005109, telaah jurnal bagian 4, dan juga Edi Mulyadi dengan NIM 190005112, mencari jurnal, telaah jurnal bagian 6, dan juga record serta edit video. Langsung saja, yang pertama, tulis hasil survei dengan cara skimming meliputi judul jurnal, subjudul, sub-subjudul, istilah teknis, kata kunci, dan lainnya yang Anda anggap penting. Jurnal 1 dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan di Sekolah Dasar. Jurnal 2, Analisis Implementasi Program Penguatan Pendidikan Karakter atau PPK di SD Negeri Pekanbaru. Setelah Anda menemukan gambaran umum berdasarkan hasil survei terhadap tema yang Anda kaji, buatlah question atau rumusan pertanyaan yang ingin Anda kaji lebih lanjut dan tuangkan dalam kolom berikut. 3. Setelah merumuskan pertanyaan-pertanyaan, selanjutnya lakukan read, yaitu membaca keseluruhan secara kritis, kreatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda rumuskan dan tulis dalam kolom berikut. 1. Budaya sekolah dalam implementasi pendidikan karakter peduli lingkungan di sekolah adalah seperti halnya pelaksanaan Jumat Bersih budaya program 5S, yaitu meliputi senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Selain itu, pelaksanaan pendidikan dalam mewujudkan budaya berkarakter di sekolah dilakukan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, keteladanan, dan pengondisian. 2. Penguatan pendidikan karakter atau PPK melalui kegiatan pembiasaan berbasis budaya sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah. 2. Menonjolkan keteladanan orang dewasa di lingkungan pendidikan. Penguatan pendidikan karakter berbasis kelas terdapat berbagai kegiatan, antara lain pengintegrasian PPK melalui kurikulum, manajemen kelas, penggunaan metode pembelajaran, pengintegrasian melalui mata pelajaran khusus melalui gerakan literasi dan layanan bimbingan konseling. Melalui berbagai kegiatan tersebut, adanya keterpaduan antara lain hati, olah rasa, olah pikir, dan olahraga dalam diri peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Baiklah, untuk bagian nomor 4 akan dibacakan oleh Mbak Uun. Selanjutnya, lakukan reach, yaitu menceritakan kembali hasil bacaan yang telah Anda kuasai terhadap tema yang dikaji tanpa melihat jurnal yang menjadi bahan rujukan. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan karakter peduli lingkungan bertujuan mendorong kebiasaan dan perilaku peserta didik agar tidak merusak lingkungan sekitar dengan menanamkan sikap kepekaan dan peduli terhadap lingkungan yang dilakukan melalui kegiatan pembiasaan rutin, kegiatan pembiasaan spontan, kegiatan pembiasaan teladanan, pengkondisian budaya sekolah, dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Program PPK tidak hanya diimplementasikan di dalam pembelajaran, akan tetapi juga diimplementasikan di luar pembelajaran seperti kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya, melakukan review, yaitu dengan cara meninjau ulang bahan bacaan, kemudian identifikasi bagian mana yang sudah Anda pahami dan bagian mana yang belum Anda pahami. Pertama, bagian yang sudah dipahami adalah pendidikan karakter merupakan suatu pendidikan yang mengajarkan moral, tabiat, tingkah laku, dan kepribadian. PPK atau yang disebut dengan penguatan pendidikan karakter berbasis budaya sekolah memotret berbagai macam bentuk pembiasaan, model tata kelola sekolah, termasuk di dalamnya pengembangan peraturan dan regulasi yang mendukung PPK seperti halnya budaya sekolah 5S. Penguatan nilai-nilai PPK juga sangat dimungkinkan dilaksanakan
melalui kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan bakat peserta didik sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Kegiatan ekstrakurikuler ada dua jenis, yaitu ekstrakurikuler wajib, pendidikan kepramukaan, dan ekstrakurikuler pilihan sesuai dengan kegiatan ekstrakurikuler yang dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang keenam, merekam hasil bacaan. Pada bagian ini Anda diminta melakukan dua kegiatan, yaitu membuat ringkasan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan keseluruhan isi buku atau jurnal yang Anda baca dengan menggunakan kata-kata Anda sendiri berdasarkan pemahaman Anda. Tulis ke dalam kolom berikut. Pendidikan diartikan sebagai proses memberi pengetahuan, sedangkan karakter diartikan sebagai watak, kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu individu dengan individu yang lain yang terdapat pada diri seseorang. Dalam pengimplementasinya, pendidikan karakter dapat diterapkan melalui 3 saluran, yaitu saluran budaya, pembelajaran di kelas, serta melalui ekstrakurikuler dapat dilaksanakan dengan baik walaupun terkadang dalam pengimplementasinya masih sering terdapat hambatan yang ada. Di sini terdapat peta konsep penerapan penguatan pendidikan karakter di sekolah dasar. Penguatan penerapan karakter di sekolah dasar ini membahas 3 saluran, yaitu yang pertama budaya sekolah, yaitu memuat program karakter yang bisa ditemui dalam Jumat Bersih, program 5S, kegiatan spontan, kegiatan rutin, serta kegiatan keteladanan. Nah, untuk saluran pembelajaran di kelas bisa diimplementasikan melalui manajemen kelas, kurikulum, metode pembelajaran, mata pelajaran khusus, bimbingan konseling, dan gerakan literasi. Nah, yang terakhir, saluran kegiatan ekstrakurikuler yaitu bisa disalurkan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, LDKS, melukis, mengaji, pencaksilat, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah penerapan penguatan pendidikan karakter yang telah dilaksanakan di berbagai sekolah. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.